Halo, Boxing Mania. Kita ketemu lagi dalam channel Doni Benar di Box Talk. Pada kesempatan kali ini di episode ke-13 ya kalau nggak salah. 13, saya ingin memenuhi request ya. Ada permintaan dari teman kita di grup Facebook tinju tinju dunia, banyak sekali sebenarnya grupnya, tapi ini salah satu kawan dari Palembang ya, Rizky. Dia pakai nama 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 pop Rizky Mayweather Junior. Oke lah, whoever you are, siapapun Anda, Mas Rizky, terima kasih atas masukannya. Dia menginginkan bagaimana kalau saya mengulas soal peluang Vasil Lomachenko untuk bersaing di kelas welter gitu. Ya, saya harus mulai dari mana ya? Ya harus diakui ya bahwa Vasil Lomachenko adalah salah satu petinju dunia terbaik saat ini yang ada. Ya, dia mendapat predikat pound per pound atau yang terbaik di antara setiap kelas ya. Dia sudah juara di kelas bulu super dan lightweight ya. Ada 3 kelas ya. Ya kalau kita bicara peluang dari sisi apa kita mau lihat gitu kan. Misalkan dari sisi teknis lah. Dari sisi teknis ya kalau saya pikir nggak usah dibantah lagi bahwa Lomachenko ini salah satu yang terbaik gitu kan. Dia juara Olimpiade dua kali Olimpiade, dia juara di Beijing dan di London, medali emas. Terus sangat berpengalaman di profesional, walaupun dia lebih lama ya, dia berada di di PBC ya, di profesional versi AIBA sebelum dia ditransfer oleh Top Rank untuk masuk ke profesional murni. Walaupun dia di profesional yang sesungguhnya saat ini dia baru memiliki rekor 14 kali menang dan 1 kali kalah, tapi pengalamannya memang udah jauh lebih banyak lah di tinju profesional versi AIBA ya. Belum lagi dia memang punya talenta yang luar biasa. Itu kalau dari segi teknis saya pikir tidak ada yang menyangkal dia hebat gitu kan. Dia sangat punya peluang untuk bersaing di kelas apapun lah, kelas welter. Apalagi yang diminta saat ini kelas welter ya, di situ ada Manny Pacquiao, ada Terence Bud Crawford, ada Errol Spence. Ya, petinju-petinju yang saat ini dianggap sebagai yang terbaik lah. Ada Keith Thurman, kalau Keith Thurman sudah kalah dari Manny Pacquiao ya. Lalu ada satu hal ya, selain tapi gini, selain teknis itu ada hal yang paling yang juga sangat menentukan ya, yaitu fisik gitu. Ya ada alasan kenapa dia tidak bisa naik ke kelas welter ya. Ya karena fisikalnya memang tidak memungkinkan untuk bersaing di situ. Setahu saya biasanya pelatih akan melihat masa tulang ya, masa tulangnya itu dianggap tidak bisa untuk menunjang bobot tubuh yang lebih tinggi lagi gitu. Ya kalau kemudian Manny Pacquiao bisa bertanding di 7 kelas berbeda, mungkin memang karena masa tulang dia besar, tulangnya besar, dia punya masa tulang yang padat. Di situ timnya jauh lebih tahu lah ya, jauh lebih paham soal
kemampuan dan kapasitas seorang petinju ya. Saya ambil contoh ketika saya masih aktif bersama Chris John ya. Saya sempat lama bersama Chris John dulu dari tahun 10 tahun lebih kali saya ikut menemani dia mengikuti sepak terjang dia di tinju ya. Saya sempat berdiskusi dengan pelatihnya Craig Christian saat itu. Saya juga ngomong, ini sudah lama bener dia main di bulu, nggak pindah-pindah, nggak pingin dia naik kelas ke super bulu atau ke ringan. Craig bilang waktu itu tulangnya kurang gede. Itu omongan saya waktu Chris akan menghadapi Hiroyuki Inoki di Tokyo tahun 2008 ya. Nah itulah, jadi dari pengalaman itu saya bisa mengambil hikmah bahwa memang ada hal-hal selain teknis yang sangat menentukan dan itu tidak kalah penting bagi seorang petinju untuk berpindah-pindah kelas gitu. Yaitu masa tulangnya, bukan masa otot ya, masa tulangnya dia harus cukup kokoh untuk menunjang tambahan lemak lalu ototnya. Itu yang terjadi gitu. Terus ya seperti yang terjadi juga pada Vasily Lomachenko, kalau dia bicara soal kemampuan, apakah dia mampu untuk bersaing di kelas welter, dia naik 1 atau 2 kelas lagi, ya saya bilang dari segi teknis nggak ada kendala dia bisa aja dia bersaing karena dia memang hebat teknisnya, balancingnya luar biasa, cepat, angle pukulannya bisa pindah-pindah ke mana-mana, komplit lah dia. Cuman ya itu ada satu hal yang memang tidak bisa ditolak oleh dia, yaitu give. Memang perawakannya memang tidak cukup besar untuk dia naik ke kelas yang lebih tinggi lagi, hingga kelas welter. Bahkan sudah sejak tahun, tidak hanya kubu Lomachenko sendiri yang menampik gitu bahwa nggak mungkin dia bersaing di atas kelas ringan gitu. Promotor Bob Arum pun juga bilang bahwa it's impossible gitu buat dia untuk bersaing di atas kelas ringan atau bahkan sampai ke welter gitu kan. Walaupun secara teknis dia punya kemampuan yang diyakini sangat mampu untuk menyaingi semua petinju terbaik di kelas welter, hanya saja memang secara fisik bawaannya dia memang tidak mungkin. Nah apalagi tahun lalu bulan mungkin November ya, Lomachenko sudah pernah mengeluarkan statement bahwa ya umur saya tuh udah bukan 20-an lagi, saya sudah 30 tahun, 31 tahun malah gitu umur saya. Jadi ya buat apa saya harus memburu kesempatan untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Nah itu alasan dari pribadi dia itu. Jadi memang kalau Rizky meminta saya untuk menganalisis bagaimana peluang Vasily Lomachenko, yang mungkin dia favorit Rizky kali ya, memang ya saya juga suka lihat gaya pertandingan Vasily Lomachenko ya itu secara teknis dia sangat memungkinkan, sangat punya memenuhi syarat untuk bersaing di kelas welter, di kelas berapapun lah. Bahkan kalau tubuhnya bisa tinggi besar, bisa sampai ke kelas berat pun dia mampu gitu kan. Kalau kita bicara bicara bodohnya gitu kan. Tapi ada satu kendala, yaitu memang secara fisik dia memang tidak memungkinkan untuk naik sampai ke kelas welter. Tapi yang nggak tahu juga ya, kadang-kadang aneh di tinju itu, bisnis yang aneh. Kadang-kadang saat ini bilang A, besok dia bisa berubah dengan B. Semua tergantung kepentingan gitu. Ya kira-kira seperti itulah kalau kita bicara soal Vasily Lomachenko yang pertarungannya sebenarnya melawan Teofimo Lopez ya, untuk kelas light
lightweight sejati ya. Dia sudah juara di WBC, WBA, WBO, sementara Lopez di IBF, dan mereka akan diadu, tapi kemudian ada cancellation karena lagi-lagi karena wabah corona ini yang tidak memungkinkan untuk orang berkumpul dalam jumlah banyak. Ya seperti yang saya lakukan saat ini, saya juga lebih banyak beraktivitas di rumah. Ya saya nge-vlog sambil buka-buka laptop aja gitu. Ya kira-kira seperti itu ya, Rizky. Mudah-mudahan Rizky dan teman-teman boxing mania lain puas. Ya kalau nggak puas boleh aja sih. Kalau nggak puas, silahkan Anda komen di kolom komentar di bawah. Apapun lah, kita bisa share lah. Saya nggak paling pandai di sini gitu kan. Saya terima masukan ya seperti ini, usulan dari Rizky hebat. Saya suka sekali ada reaksi seperti ini. Terima kasih Rizky. Yang lain-lain, teman-teman lain boleh ingin kita bahas apa, ya kan, kita berdiskus, kita bisa tukar pengalaman. Ya seperti itulah kira-kira. Saya pikir cukup ya kita bicara dulu. Pembicaraan kita soal Vasyl Lomachenko di kesempatan kali ini. Mungkin di vlog berikutnya kita akan bahas lagi. Kalau kurang puas bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Itu satu. Baiklah, saya pikir cukup dulu rekan-rekan boxing mania. Kita akan ketemu lagi di vlog Doni Wernari Boxing Talk berikutnya dengan topik yang lebih segar, lebih fresh, dan membuat kita makin pinter gitu. Terima kasih. Sampai ketemu.